Kita akan bikin animasi logo export seperti ini dan animasi logo morphing seperti ini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Radin Hendrasta dari astadigital.net. Dan selamat datang teman-teman semua di preview kelas animasi logo export. Pada kelas ini kita akan belajar banyak bagaimana cara membuat animasi logo dengan After Effects. Dan di sini saya akan sharing juga pengalaman saya yang sudah mengerjakan animasi logo ya. Apa yang saya lakukan, bagaimana negosiasinya, saya akan spill juga nilai projectnya itu berapa. Dan saya akan tunjukkan teknik-teknik animasi logo apa saja yang saya lakukan. Jadi ada studi kasus tuh dibagi 3. Yang pertama studi kasus level beginner. Di sini ada 2 modul dan studi kasus level intermediate ada 2 modul dan studi kasus level advance. Di sini ada 2 modul juga. Di sini ada 4 project yang akan saya bedah yaitu project client property, client media, client food and beverage, and client publisher. Ini adalah contoh studi kasusnya. Jadi di level beginner teman-teman akan mempelajari 2 buah animasi logo ini ya. Kalau sudah bisa kita akan naik lagi ke level intermediate. Animasi logonya seperti ini dengan tingkat kesulitan sedang. Kalau teman-teman sudah goal di sini, teman-teman akan belajar ke level advance. Kita akan bikin animasi logo export seperti ini dan animasi logo morphing seperti ini ya teman-teman ya. Dan di bawahnya saya akan bedah project client. Jadi kita akan bedah atau kupas tuntas project yang saya sudah kerjakan ini secara detail ya, mulai dari brief dari klien seperti apa, nanti harganya berapa, negosiasinya seperti apa, hingga teknik animasi yang saya gunakan untuk animasi ini seperti apa. Dan di bawah ini ada plugin motion logo. Jadi plugin ini sangat powerful sekali untuk bantu teman-teman. Ada 7 fitur utama. Ada fitur pecah layer, auto stroke, hyper glow, auto effect, auto smooth, auto anchor, dan jeda layer. Jadi pluginnya ini bukan plugin instan tapi plugin untuk mempercepat proses pembuatan animasi seperti ini ya. Dan plugin ini akan teman-teman mendapatkan gratis di kelas animasi logo expert. Pastikan teman-teman daftar kelasnya dan jangan sampai ketinggalan. Di sini teman-teman bisa lihat pluginnya. Kita akan mulai saja langsung ke fitur nomor 1 yaitu fitur pecah layer. Contohnya seperti ini ya. Saya sudah siapkan file Illustrator. Kita punya logo Flonix ya. Teman-teman bisa lihat di bagian layer. Di sini hanya ada 1 layer teman-teman. Dan ketika saya buka panahnya itu terdiri dari beberapa layer dan digabungkan menjadi 1 layer. Nah, ini saya akan masukkan ke After Effects, klik di bagian project, file, lalu import, lalu file. Nah, di sini ada dan import as footage. Import. Di sini sudah masuk ya. Kita bikin komposisi baru dulu. Komposisi, new composition, belajar animasi logo dan 3840, 2160, 30 frame per second, durasinya 5 detik aja. Klik OK. Nah, sekarang saya akan drag masuk vektor dari Illustrator tadi ke layar. Ini adalah file vektor dari Illustrator, artinya teman-teman nggak bisa berbuat banyak nih kalau animasikan satu-satu. Caranya adalah dikonversi dulu ke dalam file vektor yang ada di After Effects. Klik kanan di sini, pilih yang namanya Create Shape from Vector Layer, maka akan muncul filenya ya. Kita bisa hapus saja ini, kita tekan Enter untuk rename vektor logo gitu ya. Nah di sini, ketika teman-teman buka, di sini konten, nah ini baru ada isinya. Bagaimana cara untuk pecah layarnya huruf per hurufnya? Caranya sangat mudah menggunakan fitur pecah layer. Cukup klik seperti ini aja, 1, 2, 3, klik pecah layer dan dia akan terpecah. Urutannya persis seperti yang teman-teman urutin di Illustrator. Jadi nggak berubah teman-teman. Oke, seperti itu ya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana fitur selanjutnya yaitu fitur auto stroke. Misal kita ambil huruf L ini aja ya. Yang lain saya matikan mata layernya seperti ini, matikan mata layernya. Nah, kita zoom seperti ini. Ini belum teranimasi teman-teman. Klik di layernya, saya akan tandai. Dan ketika kita klik seperti ini ada yang namanya anchor point atau titik putar ya. Teman-teman bisa gerakan dia manual. Saya klik di sini. Kita bisa gerakan ini, maka kita harus tempatkan di sini. Kalau tempatkan di sini manual itu repot ya, nggak presisi seperti itu ya. Caranya adalah gunakan fitur auto anchor. Di sini kalau teman-teman tekan tengah, dia akan di tengah seperti ini. Kalau teman-teman tekan atas, dia akan di atas. Kalau teman-teman tekan bawah, dia akan di bawah. Dimanapun posisinya, misal saya taruh di sini, saya klik di sini, dia akan ke sini. Keren banget ya. Sekarang kita akan gunakan auto stroke, ini adalah auto animasi. Jadi klik di sini. Oke, kita buat jalur animasinya dulu, teman-teman. Klik di bagian pen tool, klik di sini. Ya, kita akan bikin jalurnya dulu seperti ini. Ini belum teranimasi ya, teman-teman. Klik 1 kali layernya dan 1, 2, 3. Ini sudah teranimasi. Saya tekan spasi. Nice. Box areanya saya majuin. Kita coba bisa lihat. Dan sekarang saya akan coba gerakan untuk objek ini dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Kita akan gunakan fitur yang namanya auto smooth. Kita akan gerakkan dulu teman-teman. Klik di layernya, tekan P di keyboard untuk posisi ya. Ini saya hapus dulu ya untuk auto stroke-nya ya. Seperti ini saya akan hapus dulu. Nah, oke. Sekarang kita akan tekan P, tekan posisi. Saya akan kunci posisinya awal di sini. Saya kunci seperti ini, saya geser ke kiri dikit. Oke, di
15 frame atau 1 detik ya, seperti ini. Saya gerakkan dia ke kanan. Oke, kalau teman-teman lihat gerakannya ketika saya tekan spasi, lihat dia seperti ini aja teman-teman. Nah, bagaimana fitur auto smooth ini bekerja ya? Saya seleksi seperti ini, masuk ke graph editor, lihat grafiknya di sini teman-teman. Seleksi yang depan, kita lihat ketika teman gerakkan ini, dia akan berubah. Jadi nggak perlu teman-teman setting manual lagi. Yang di belakang lambat, saya akan setting yang belakang 80 misal. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi cepat lambat. Atau saya pingin lambat cepat lambat gitu ya. Seleksi dua-duanya. Seperti ini. Lalu atur aja seperti ini. Lihat ya. Grafiknya berubah-berubah sendiri. Misal saya setting 85. Saya tekan spasi. Nah, lihat. Lambat, cepat, lambat. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam fitur auto effect. Saya akan tambahkan sebuah efek ya. Klik 1 kali. Di sini ada yang namanya efek bengkok ya. Silakan buat keyframe di sini. Klik di sini, tekan U. Nah, mundur 1, 2, 3. Seperti ini, lalu kita bengkokkan dia ke belakang. Seperti ini. Dan hasilnya tekan spasi. Good. Seperti itu teman-teman. Keren ya. Jadi kita bisa bikin efek dia seolah-olah sedang melaju lalu berhenti dan memantul gitu ya. Good. Dan ini juga banyak efek lainnya, nanti di sini ada efek pantulan, efek regang susut, efek jatuh pantul, efek bengkok dan pantul, dan ini semua sudah saya jelaskan di kelas animasi logo expert ya. Dan fitur terakhir yang akan saya jelaskan adalah fitur hyperglow. Objek ini saya akan buat warnanya warna-warna neon gitu ya. Nah, mungkin seperti ini. Klik 1 kali di sini dan boom. Nah, di sini ada nilai radius, nilai blur, dan nilai glow. Ini bisa dikurangin ya. Misal saya 10, maka dia nggak terlalu gede efeknya gitu ya. Misal di sini nilai blurnya kita bisa kasih 10 misal gitu ya. Nilainya radiusnya saya 15 dan nilai glownya saya kasih 10. Tuh lihat. Dan ini bisa teman-teman ubah ya warnanya. Nah, macam-macam ya. Bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih detailnya nanti semuanya akan saya jelaskan detail satu persatu di kelas animasi logo expert. Pastikan teman-teman daftar di kelasnya, klik link yang ada di komentar atau di caption video ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.